Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sub pokok yang kedua, yaitu tentang masalah dan investigasi dalam pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui atau seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa matematika itu dianggap sebagai akibat dari masalah dan penyelesaian permasalahan di dalam kehidupan manusia. Nah, pada sub ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dari matematika dan masalah dan pemecahan masalah tersebut. Adapun prinsip yang pertama yaitu matematika sekolah harus bersumber dari masalah, pengajuan, dan pemecahan masalah. Maksudnya di sini adalah ketika siswa belajar di sekolah tentang matematika, maka permasalahan atau pengajuan permasalahan yang ada di dalam kehidupan nyatanya yang akan membuat mereka mengingat dan memahami suatu konsep matematika tersebut. Kemudian, prinsip yang kedua adalah penyelidikan harus menempati posisi penting di dalam kurikulum matematika sekolah. Berikutnya, fakta bahwa matematika itu bersifat falibel, artinya dapat disalahkan, di mana dalam konteks ini matematika nantinya teori-teorinya dapat diperbaharui jika memang kedepannya akan ada teori-teori baru yang lebih relevan. Prinsip yang terakhir adalah pedagogi yang digunakan harus diawali dengan proses dan penyelidikan. Nah, jika dikaitkan dengan pembelajaran di kelas, maka pada prinsip ini siswa di awal pembelajaran diberikan permasalahan-permasalahan sehingga siswa akan mampu secara mandiri menyelidiki permasalahan-permasalahan tersebut dan melakukan proses sehingga nantinya siswa terpancing niatnya untuk mempelajari suatu materi. Nah, berikut akan saya jelaskan lebih mendalam tentang masalah dan investigasi. Nah, pembelajaran matematika dengan di dalamnya berisi pemecahan masalah dan investigasi sudah dikenal dalam dunia pendidikan sejak lama. Salah satu kendala yang terdapat dalam pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah dan investigasi yaitu konsep-konsep di dalam pembelajarannya terlalu luas dan tidaklah jelas. Nah, mengapa demikian? Karena konsep-konsep pembelajaran dengan pemecahan masalah dan investigasi akan dipahami berbeda-beda oleh masing-masing individu. Nah, contohnya ketika seorang guru memberikan pembelajaran dengan konsep pemecahan masalah dan investigasi tentang suatu materi. Nah, bisa saja antara guru yang satu dengan guru yang lainnya memiliki pemahaman yang berbeda tentang pemecahan masalah dari suatu permasalahan tersebut. Jadi di sini setiap orang itu akan mempunyai persepsi atau pandangan yang berbeda-beda tentang cara menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Kemudian pembelajaran dengan pemecahan masalah dan investigasi ini berkaitan dengan pembelajaran berbasis inquiry atau penemuan. Nah, oleh karena itu, selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran yang berbasis inquiry atau penemuan ini. Yang mana kita akan mulai dari yang pertama yaitu objek, yang kedua prosesnya, dan yang ketiga adalah pedagoginya. Yang pertama yaitu objek dari penyelidikan. Objek penyelidikan adalah masalah dan titik awal dari investigasi itu sendiri. Salah satu definisi masalah adalah suatu situasi di mana seorang individu atau kelompok dituntut untuk melakukan tugas. Nah, tugasnya tersebut tidak memiliki cara yang mudah untuk menentukan solusinya. Nah, definisi tersebut menunjukkan masalah itu sebagai suatu tugas yang tidak biasa, yang mana membutuhkan kreativitas untuk diselesaikan. Tiap-tiap orang tentunya memiliki ide-ide berbeda dalam usahanya untuk memecahkan suatu masalah. Nah, jika dikaitkan dengan pembelajaran di sekolah, hal ini akan memberikan dampak pada penyusunan kurikulum matematika, di mana dalam penyusunan kurikulum pasti akan membawa siswa menuju ke dalam
satu definisi dan rumus tertentu. Kemudian, investigasi atau penyelidikan didefinisikan sebagai pencarian, penemuan, pengujian sistematik, atau penelitian yang hati-hati. Nah, kemudian dalam pendidikan matematika terjadi pergeseran makna dari investigasi tersebut, yang mana investigasi diartikan sebagai sebuah penyelidikan matematika dengan pijakan awal adalah pertanyaan matematika atau situasi tertentu. Kemudian berikutnya adalah tentang proses penyelidikan. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang penyelidikan, jika masalah diidentifikasi dengan sebuah pertanyaan, maka proses pemecahan masalah matematika adalah kegiatan mencari jalan untuk mendapatkan jawabannya. Nah, berkaitan tentang itu, Bell dan kawan-kawan pada tahun 1983 mengusulkan suatu model dari proses penyelidikan, di mana terdapat 4 langkah di dalamnya, yaitu merumuskan masalah, pemecahan masalah, verifikasi, dan integrasi. Nah, beliau juga mengemukakan pendapat bahwa investigasi tersebut adalah bentuk khusus dengan komponen karakteristiknya sendiri, yakni abstraksi, representasi, pemodelan, generalisasi, pembuktian, dan simbolisasi. Kemudian, ahli lainnya yaitu Polya pada tahun 1945 juga berpendapat bahwa investigasi mencakup banyak komponen dari masalah. Kemudian, perbedaan utama antara pendapat dari Bell dan Polya ini adalah masuknya perumusan dan pengajuan masalah atau yang sering disebut problem posing yang mendahului dari pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu tentang pedagogi berbasis penyelidikan. Pemecahan masalah dan penyelidikan adalah sebagai pendekatan pedagogis untuk matematika. Jika pendekatan berbasis penyelidikan dibandingkan dengan pendekatan atau metode lainnya, terdapat perbedaan pada peran guru dan siswanya. Nah, berikut ini contoh perbandingan dalam bentuk tabel. Nah, tabel tersebut menggambarkan pergeseran pembelajaran dari penemuan terbimbing, pemecahan masalah, dan pendekatan investigasi. Pergeseran tersebut tidak hanya terkait dengan proses matematika, namun juga terjadi dalam ranah kontrol guru dalam hal jawaban, metode yang dipakai siswa, serta konten dari materi pelajaran. Pergeseran ke pendekatan yang lebih berorientasi penyelidikan melibatkan peningkatan otonomi pelajar dan aturan pembelajaran yang bebas untuk ditentukan sendiri. Nah, pemecahan masalah memungkinkan pelajar atau siswa untuk berkreasi dalam pembelajarannya dan dalam situasi yang baru, di mana guru masih mempertahankan kendali atas konten dan instruksi-instruksi. Nah, jika pendekatan investigasi ini diterapkan sampai tahap memungkinkan siswa untuk mengajukan masalah dan pertanyaan untuk selanjutnya diselidiki dengan cara yang relatif bebas, akan terjadi pembelajaran berbasis pemberdayaan dan pelibatan siswa secara penuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persepsi yang berbeda terhadap masalah dan investigasi. Nah, terdapat perbedaan yang muncul dalam memahami masalah dan investigasi dalam penggunaannya pada pembelajaran matematika. Masalah yang pertama yaitu penolakan terhadap pendekatan pemecahan masalah dan investigasi.
Pendekatan pemecahan masalah dan investigasi ini ditolak oleh kelompok yang memandang pendidikan sebagai lahan penyuplai kebutuhan industri. Menurutnya, pendekatan ini dianggap tidak cocok untuk matematika sekolah karena matematika sekolah adalah konten yang berorientasi dan bahwa fungsi utamanya adalah untuk menanamkan keterampilan matematika dasar. Kemudian, permasalahan yang kedua adalah penggabungan pendekatan pemecahan masalah dan investigasi ini sebagai suatu konten. Nah, kelompok ini menganggap pendekatan masalah dan investigasi perlu untuk dimasukkan sebagai konten dari kurikulum matematika. Nah, kelompok ini memandang bahwa pendekatan pemecahan masalah dan investigasi dapat memperkaya konten matematika. Nah, ahli yang mewakili dalam kelompok ini adalah Burgess pada tahun 1984 menyatakan dan merumuskan bahwa investigasi itu meliputi 4 hal. Yang pertama, penyelidikan. Yang kedua, investigasi eskalator. Yang ketiga, keputusan terhadap masalah. Dan yang keempat, masalah nyata. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga yaitu permasalahan tentang pemecahan masalah dan investigasi sebagai pedagogi, yang mana kelompok ini melihat pemecahan masalah dan investigasi sebagai pendekatan pedagogis dengan kurikulum keseluruhan dan bukan hanya sebuah tambahan. Kelompok ini tidak memandang pembelajaran matematika sebagai sebuah pembekalan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan ketika nanti mereka bekerja, namun lebih memandang pembelajaran matematika sebagai pembelajaran yang memperhatikan minat siswa. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan antara epistemologi dan pedagogi. Konsep pemecahan masalah dan investigasi tentu akan berasimilasi dengan perspektif penafsir dan dipahami dengan caranya masing-masing, di mana implementasi pendekatan ini dalam pembelajaran bergantung pada bagaimana guru memandang matematika itu sendiri. Nah, pada skala besar, ini adalah perbedaan antara rencana dan kurikulum yang diajarkan. Pada skala kecil, kendala ini berupa perbedaan antar teori-teori yang dianut oleh masing-masing guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, berikut ini adalah gambar tentang hubungan antara keyakinan yang dianut dan diberlakukan dari guru matematika. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa salah satu komponen ideologi guru, yakni pandangan filosofisnya terhadap matematika, mendasari 2 komponen sekunder, yaitu teori mengajar dan belajar matematika. Nah, 2 komponen standar ini akan menjadi dasar diambilnya suatu model belajar, termasuk di dalamnya penggunaan sumber daya pembelajaran yang dipilih dan juga termasuk teks matematika.